Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, benar kan? Belum apa-apa, pengacara Agus sudah pada bubar. Nah, berarti memang benar. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Sekarang gimana si Agus guys? Sementara pengacaranya itu sudah pada bubar. Sementara Wawa sendiri masih tetap ngeyel, malah membodoh-bodohkan netizen begitu. Lah ini berani-beraninya si Wawa nantang netizen. Wow, gokil ya. Nah, setiap videonya mari kita saksikan. Let's go. Intinya tim Farhat Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Ya, kita sebagai tim belum tapi apa-apa berasa dalam kerajaan. bubar ya. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama. Ya, walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggi saya. Nah, benar. Itu. Intinya tim Farhat Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Saya santai ya menanggapi, karena saya pikir netizen kan nggak tahu apa-apa, dia hanya digiring opini. Netizen kan nggak tahu apa-apa. Netizen nggak tahu apa-apa. Saya seperti apa di sini. Netizen digiring Saya opini. Dari awal Agus di rumah sakit itu Ya. saya yang ngurus. Saya kalau kontrol dari pagi ketemu, pulang sore, dari siang ketemu, malam itu saya pulang. Jadi saya intinya lebih fokus ke Mas Agus. Iya. Jadi secara nggak langsung si Wawa ini udah ngatain netizen bego ini guys. Gitu. Netizen kan nggak tahu apa-apa. Kalau saya serahkan ke Pak Farhat aja ya. Kalau misalnya jalan damai, saya pikir kan udah damai dong waktu di Densu. Kita udah minta maaf, kita udah klarifikasi, tapi hujatan-hujatan dari story-nya Mbak Novi justru yang bikin kita kok jadi gini, kok kayak gini gitu. Saya juga bukan orang yang nggak tahu terima kasih. Saya terima kasih sama Mbak Novi yang udah dengan berbaik hati menolong Agus, tapi kok sampai kayak gini gitu. Itu kebaikannya dilulukan dengan hujatan-hujatan dia yang menggiring opini untuk netizen yang nggak tahu apa-apa lebih menghujat kita sekeluarga. Saya lagi fokus ke Agus, tolong Agus lagi butuh penyembuhan, tolong jangan dihujat netizen yang berbaik hati. Coba kalau posisi kalian gimana gitu. Semua juga nggak ada yang mau kena musibah ini. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Kalau saya nolong Agus akhirnya seperti ini, saya nggak tahu. Sama anak saya bahkan depresi sampai masuk rumah sakit. Wow. Karena hujatan-hujatan netizen, story-storynya Mbak Novi. Wow. Anak Emang, saya masih di rumah waduh. sakit aja. Percaya nggak guys apa yang disampaikan Wawa ini? Percaya nggak? Katanya dia waktu terima transferan nggak depresi, itu cuma minta mutasi. Kan bisa nanti kalau anak saya udah pulang dari rumah sakit, kalau memang butuh mutasi ya nanti kita kasih. Tapi ini anak saya mungkin depresi karena ada pengancaman. Mbak Novi bilang anak saya kalau nggak mutasi segera akan dilaporkan ke Dinsos atau akan diviralkan. Nah, ini makanya saya hati-hati. Ya, saya peringatkan tadi saya sudah upload video. Ya, saya peringatkan hati-hati, jaga lisannya, Ya. mulutmu harimaumu, Betul. jangan sampai nanti karena mulutnya dia berada di suatu tempat yang memang kurang begitu mengenakan buat dirinya. Iya. Iya, enggak, menurut dia ada permasalahan masalah ya kendaraan roda 4. Tapi ini kan menurut saya udahlah ya, kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan ngomongin orang penjahat. Polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu. Ini bahaya nih orang ini. Nanti suatu saat kena ya menghadapi masalah hukum nanti percayalah sama saya. Ya, Nanti kalau tuh. kamu sudah berada ya di suatu kondisi yang kamu merasa bahwa tidak baik kondisi kamu seperti ini, baru kamu nangis-nangis. Iya, Mas Hukum ya. Nah, ya yang tadi yang mengatakan saya lihat videonya ini penjahat roda 4, apa ini mulut orang kayak begini ini? Iya. Harusnya dia jaga ya. Seorang advokat tuh dituntut Mulut-mulut untuk berperilaku comberan gitu ya. bersikap dan Kotor. berperilaku yang baik, mampu menunjukkan cara berpikir dan melakukan tindakan dengan baik dan benar. Ya, itu tuntut ya, jaga harkat dan martabat seorang advokat ya. Karena profesi kita adalah profesi yang mulia. Iya. Kalau seandainya
asal ngomong aja suka-sukanya ya. Ini sama juga advokat tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalakannya gimana? Ya, Menyalakannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Novi. Ya dia bilang ke saya, kalau Denny bilang fitnah, ayo. Ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas. Itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk? Iya. Yang membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uang. Iya. Jadi ingat ya, Novi, mungkin kau didukung orang, tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Dan saya selalu nggak merasa, selama itu netizen ini nggak memberi saya makan juga, nggak ngirim-ngirim hadiah juga buat saya. Saya juga nggak jadi ternyata yang dapat uang nggak apa. Jadi oknum pengacara itu selain pintar ngomong juga saya pintar mengacara. ngibul, guys. Bahkan kalau netizen yang jahat-jahat itu nanti buta, mau cari pengacara pembela kaum lemah, saya akan membela kalian. Aduh, ada pengacara modal teriak-teriak doang tapi otak dan ilmunya kosong. Nah. Dulu kuliah S1 apa enggaknya yang mempertanyakan kuliahnya dulu tuh. Nah, itu Pengacara baru itu bukan tepat itu suara ya. yang kenceng, bukan suara teriak-teriaknya. Ya. Pertama adalah ilmu, kedua upayanya, apa yang dilakukan. Kalau modal teriak-teriak sampai giginya mau copot, aduh, kasihan aja. Orang hanya kasihan lihat dia, bukan orang bikin takut, bukan orang bikin sungkan, apalagi berhasil upayanya. Iya, ya. Saya jamin upayanya bakalan sia-sia itu. Iya, iya, iya. Karena apa? Modalnya modal ludah doang. Iya, ya. Modalnya modal teriak-teriak doang sampai ludahnya keluar. Ih, agak lucu juga, maaf ya. ngeri juga ya. Bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak pengacara yang sebelah. Terkait katanya kalau mau berbuat kebaikan harus kaya dulu dong, katanya gitu ya. Bener gak sih guys statementnya kayak gitu? Nah, masa orang yang biasa-biasa aja nggak boleh berbuat kebaikan? Semua manusia itu berhak untuk berbuat kebaikan. Nggak mandang dia orang nggak punya, mau mandang dia apa. Iya. Karena kan sudah ditentukan gitu loh. Kalau kita muslim, kita tahu berbuat kebaikan juga adalah kewajiban. Ya. Gitu. Iya, benar. Aku lucu pas dibilang, makanya kalau mau bantu orang kaya dulu. Lah kalau misalnya nunggu kaya dulu, terus tiba-tiba besok kita meninggal, Iya. gimana konsepnya? Iya, apalagi kita seorang muslim itu Aku diwajibkan cuma membantu nanya aja sesama gimana ya. konsepnya gitu. Umur kita ada yang tahu. Emang kita tuh udah misalnya gini, kita tuh tahu, oh setahun lagi kita meninggal, ya udahlah ntar aja nunggu kaya baru kita berbuat kebaikan sebelum kita meninggal, kan nggak gitu ya konsepnya. Kita umur nggak ada yang tahu guys. Betul, betul. Jujur ya, saya pribadi pun kita nggak tahu namanya umur. Mungkin saya duluan, mungkin siapa duluan gitu. Iya, iya. Ya selama kita mampu, kita bisa, kenapa enggak kita berbuat baik sama orang. Kalau itu yang diajarkan sama ibu saya, tapi mungkin beda kali ya konsepnya kalau diajarin sama orang tua masing-masing gitu maksud saya. Iya, iya. Oke, keren. Mbak Novi memang keren. Memang benar. Apalagi di Islam ya, ini khusus Islam ya, bukan yang lain. Itu kita sebagai muslim itu dianjurkan membantu sesama. Nggak perlu materi, nggak perlu kaya dulu, nggak perlu uang banyak dulu gitu ya. Membantu tuh nggak harus dengan uang, nggak harus dengan materi, tenaga, pikiran, itu juga membantu manusia gitu ya. Nah, nggak harus sesama agama gitu. Antar agama pun, agama muslim dan non muslim pun juga dianjurkan untuk saling membantu. Nggak harus nunggu kaya dulu. Ini jika benar nih yang diomongkan Tenovi ini, ada pengacara sebelah gitu yang ngomong kayak gitu, berarti dia sekolahnya itu bukan di sekolahan, tapi sekolahnya itu di sono, di hutan gitu ya.
nggak jelas gitu. Nah jadi kalau kesimpulannya di sini, kalau netizen dilawan ya nggak bakalan selesai gini. Sebab netizen itu dia banyak, otaknya banyak. Di antara mereka tuh bukan satu, cuma tapi ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Jadi pemikirannya itu banyak gitu. Nah, di antara ratusan juta netizen itu juga ratusan juga yang pintar, yang cerdas. Jangan dia nganggap walaupun dia seorang pengacara katanya, tapi dia merasa paling pintar. Enggak, banyak. Bahkan di antara netizen ini banyak orang-orang cerdas, profesor ada begitu ya, pengacara pun juga ada gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong gitu ya. Jangan merasa kalau dia pengacara dia orang terhebat gitu ya, paling benar gitu ya. Oke guys, dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.